Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lydia Miftahul-Jannah dengan NIM 22230022. Untuk kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Measuring Strategic Hedging. Untuk yang pertama, kita akan masuk kepada pembahasan teori. Jurnal ini mengangkat konsep strategic hedging dalam studi hubungan internasional, yaitu strategi negara-negara kekuatan menengah atau second tier states. Untuk meningkatkan kekuatan militer dan ekonomi, mereka dapat secara langsung menantang atau memprovokasi pemimpin sistem internasional, biasanya Amerika Serikat. Konsep ini dikembangkan sebagai alternatif dari teori hard balancing atau konfrontasi langsung, dan soft balancing melalui diplomasi dan kerjasama institusional. Teori ini menekankan pentingnya kapasitas ekonomi, kekuatan militer, dan kapabilitas pengambilan keputusan di tingkat menengah pemerintah sebagai pilar utama dari perilaku hedging, strategic hedging. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kasus. Jurnal ini mengkaji 7 negara second tier sebagai kasus studi komparatif untuk tahun 2012, yaitu Cina, Rusia, Jepang, India, Jerman, Prancis, Inggris. Setiap negara dianalisis berdasarkan 6 indikator yang mencerminkan 3 pilar utama dari strategic hedging. Hasil studi menunjukkan bahwa Cina berada di peringkat tertinggi dalam indeks kemampuan strategic hedging karena kombinasi kekuatan ekonomi yang tinggi, belanja militer yang besar, dan kontrol pemerintahan pusat yang kuat. Selanjutnya kita akan masuk kepada teknik analisis data. Penulis menggunakan indeks komposit atau composite index untuk mengukur kemampuan strategic hedging. Terdapat 6 indikator, yaitu produk domestik bruto atau GDP, cadangan devisa dan emas, utang pemerintah terhadap PDB, belanja militer, pertumbuhan arsenal militer, skor demokrasi. Data dianalisis menggunakan metode min-max normalization untuk menyamakan skala semua indikator dalam rentang 0 sampai 1. Indikator negatif seperti utang dan tingkat demokrasi dibalik nilai agar sesuai dengan arah logika indeks. Total skor setiap negara merupakan hasil penjumlahan dari skor 6 indeks tersebut. Yang terakhir kita akan bahas mengenai hasil penelitian. Hasil utama dari penelitian ini adalah Cina menempati peringkat tertinggi dalam indeks dengan skor 5-6 dari total 6. Ini mencerminkan kekuatan ekonomi dan militer yang besar serta kendali politik yang kuat. Rusia berada di peringkat kedua 2,37, didorong oleh belanja militer tinggi dan utang pemerintah yang rendah. Meskipun ekonominya masih bergantung pada harga minyak, Jepang unggul dalam ekonomi, namun terhambat oleh tingginya utang pemerintah dan belanja militer yang rendah. India memiliki kemajuan stabil dengan posisi keempat. Negara-negara Eropa, Jerman, Prancis, dan Inggris berada di posisi terbawah karena bergantung pada aset bidang militer dan kurangnya memiliki kemandirian dan pengalaman keputusan strategis. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bikin di kolom komentar di bawah ya. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.